tantangannya ya banyak sih Kak, dan tidak semua kan di tidak ya termasuk ya di semua daerah itu tidak semuanya orang baik. Iya. Kadang kita ketemu dengan Rese. orang-orang yang kayak ya rese Rese. rese ya. Dan tapi ya kita kembali lagi tujuan kita apa gitu, dan kita ajak ngobrol gitu, dari hati ke hati. Sebenarnya dia saat ini tidak banyak Kak, tapi kembali lagi kita di sini lebih baik sedikit tapi bermanfaat, Tapi berkualitas. Ya, daripada banyak tapi bisingan, Iya, banyak betul, masukan betul. tapi tidak ada yang bergerak. Betul, Tapi betul. sedikit tapi jalan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gen Z, kali ini kita kembali lagi di podcast kesayangan kita, Ngobrol Santai ala Gen Z. Nah, tempat kita ngobrolin semua yang lagi happening sambil seruput kopi. Bersama saya Nurdian yang host pada kesempatan kali ini. Nah, kalau kita biasa nongkrong itu pasti tidak jauh membahas, apalagi kan anak-anak Gen Z sekarang ya Kak, pasti ngobrolin tentang outfit kekinian atau tempat-tempat nongkrong yang lebih hits lagi yang baru. Selain itu mungkin juga ada gosip baru. Nah, kali ini kita ngobrolin salah satu topik yang sebenarnya sering mungkin dibahas di tongkrongan, tapi tidak pernah ketemu sama solusinya, yaitu donasi. Nah, bahkan saya sendiri pernah berpikir bahwa hal ini, apalagi anak-anak Gen Z ya, terutama saya pribadi, kita kan biasa mau berdonasi tapi ada rasa malu-malu, bahkan mau berdonasi tapi uangnya pas-pasan. Jadi untuk kali itu kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, tamu spesial pada kesempatan kali ini. Kita akan bahas bongkar semua itu. Beliau adalah sekretaris umum Yayasan Suara Langit yang jago banget bikin konsep donasi ala Gen Z dan tidak ribet tentunya. Siapa lagi kalau bukan Kak Anita. Halo Kak Anita. Halo. Selamat malam Kak. Halo. Oke, baik. Mungkin kita perkenalan dulu ya sama Kak Anita. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Kak Anita sudah, mungkin bisa diceritakan sudah berapa lama bergabung atau mulai di komunitas ini Kak? Di komunitas ini menghampiri 3 tahun, tapi saya bergabung di bidang kemanusiaan itu sekitar sudah hampir 5 tahunan. Sudah 5 tahun. Kalau kami lama ya, saya dulu berawal dari komunitas bernama Voice, dan kami kembali lagi bergabung di anak muda juga. Sebenarnya kami semua anak muda di dalamnya di yayasan itu. Kami bergerak membuat yayasan dia sebagai luas, kita bisa bergerak dan tidak dibatasi. Kegiatan di dalam yayasan ini Kak, kalau boleh tahu itu apa saja Kak? Itu kegiatan kami itu sekarang itu fokusnya ke kebanyakan di Palestina, karena kita tahu bagaimana Palestina sekarang, teman-teman, keadaannya di sana sangat miris. Air saja di sana dengan air sebotol bersih itu sangat berharga sekali. Jadi kami ada niat baik ke sana, makanya kami membuka yayasan itu tujuan utama kami, Palestina, donasi. Oke. Nah, kalau dari Kak Anita sendiri bergabung di di yayasan ini, mungkin motivasi sebelumnya itu apa Kak? Motivasi saya sebetulnya dari awal itu memang jiwaku di situ ya, karena kadang saya pernah berpikir apa sih yang bisa bermanfaat buat saya. Jadi dengan setelah saya mengenal namanya bidang kemanusiaan ini, bergabung di kemanusiaan ini, saya nggak ada uang tapi orang menitipkan saya rezekinya, saya mengasihi orang berterima kasih ke saya, itu rasanya Masya Allah bahagia. Begitu jiwa relawannya itu kuat sekali. Iya, Masya Allah, di lapangan itu rasa itunya terbayarkan oleh orang berterima kasih, apalagi anak-anak kecil yang di pengungsian. Misalnya kalau kita di bencana itu, Masya Allah itu luar biasa Kak. Itu.
Nah, kita next pertanyaan selanjutnya. Kalau berbicara tentang anak-anak tongkrongan ini Kak, kira-kira apa yang mereka pikirkan bahwa biasa mau berdonasi, mereka mau berdonasi tapi malu-malu, atau mau berdonasi tapi ya malu karena uangnya cuman pas-pas ya, cuman misalnya 5.000, maunya berdonasi tapi dengan jumlah yang sangat besar. Kira-kira Kak, menurut Kak Anita itu seperti apa? Bagaimana? Selama ini yang saya tapi ya ada beberapa orang juga, banyak orang yang saya temui, yang anak-anak muda terutama, ya sebenarnya tergantung dari niat, kembali kepada niat dulu. Kita anukan niatnya kita, besarkan niatnya kita, baru donasi bukan hanya uang saja Kak. Bisa dengan pikiran kita, punya HP kita share, dan apa itu semua bisa, itu jadi semuanya itu bisa donasi sebenarnya, bukan hanya sekedar uang gitu. Dan pertanyaannya Kakak sedikit atau banyaknya itu yang penting hati itu ya, kita ikhlas dulu, kita banyak ikhlasnya dulu. Kalau cuma 1.100 rupiah saja, kalau sudah itu ikhlas silahkan. Tapi kalau banyak ya alhamdulillah. Pahalanya juga ya lebih besar ya Kak gitu. Tapi kan kalau Gen Z sekarang ya Kak, melihat juga banyak tentang bikin buat konten-konten. Nah, kebanyakan mereka juga itu sekedar formalitas ya, tentang berdonasi tapi ya mengarah ke situ. Kira-kira menurut Kak Anita itu seperti apa tanggapannya? Ya, itu kembali dari niat masing-masing Kak. Itu maksudnya ya kembali dari niat. Ya mungkin niatnya sudah bagus, tapi tujuan seperti apanya dulu dia sampaikan sudah tersalurkan atau seperti apa. Ya tapi kembali lagi sudah niatnya Masya Allah sudah tertulis oleh Allah tapi ya tergantung kembali pada masing-masing gitu. Tapi Kak, alhamdulillah di Suara Langit terutama ya, kita hampir setiap bulannya Allah mudahkan kita safari di beberapa daerah. Alhamdulillah saya lihat bukan hanya orang tua atau siapa itu, Gen Z yang ini sekarang itu semangatnya luar biasa ya Kak, gitu. Jadi dimanapun tempatnya, kalau sudah ada berapapun itu silahkan. Dan mungkin Gen Z buat konten seperti itu mungkin juga menarik orang lainnya Kak untuk lebih banyak lagi berdonasi. Ya makanya lebih sekarang itu kan zaman now kan, semakin canggih gitu kan. Ya kalau konten, buat konten itu lebih banyak yang tertarik Kak. Malah kalau berbicara itu apa sih gitu. Tapi kalau konten terlihat konten video, Masya Allah dia itu banyak yang ingin. Baik. Selanjutnya menurut Kakak itu nongkrong tapi nolong itu menurut Kakak relate nggak sih sama vibes-nya anak Gen Z sekarang? Ya zaman sekarang mah jarang sih Kak nongkrongannya yang kayak bertujuan untuk kebaikan, banyaknya cuma hanya sekedar nongkrong, pembahasannya tidak jelas dan ini. Tapi alhamdulillah kami selalu bergabung di anak muda, terutama adik-adik saya ini. Masya Allah. Masya Allah, selalu kita. Kenapa saya ini selalu bergabung sama mereka? Karena kita selalu mengobrolkan tentang kebaikan-kebaikan, bukan hanya sekedar nongkrong, tapi bermanfaat seperti itu. Baik. Selanjutnya, Kak jujur ya, banyak anak muda yang kembali lagi sebelumnya bahwa ini kan sudah serba digital. Donasi juga kan bisa pakai bisa pakai QR dan sebagainya. Kira-kira bisa dijelasin Kak betapa gampangnya? Mungkin kan ada orang malu-malu nggak mau coba berdonasi deh karena susah. Jadi mereka terbatas di hal seperti itu. Nah mungkin Kak Anita bisa jelaskan bahwa donasi itu bisa gampang karena banyak nih tempatnya untuk berdonasi sekarang.
surat QA dan lain-lain. Ya baik. Menurut pengalaman saya tuh dari di yayasan yang saya ini geluti juga, dan semua yayasan itu ya kami memfasilitasi banyak tempat. Ada web, bisa melalui web, dan bisa melalui dana, berapapun itu bisa gitu, bisa dan tersalurkan dan sudah masuk di yayasan gitu kan. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Tantangannya selama bergabung di yayasan ini Kak itu apa Kak? Tantangannya ya banyak sih Kak, dan tidak semua kan tidak ya, termasuk ya di semua daerah tidak semuanya orang baik. Iya. Kadang kita ketemu dengan Rese. orang-orang yang kayak ya rese ya. Dan tapi ya kita kembali lagi tujuan kita apa gitu, dan kita ajak ngobrol gitu, dari hati ke hati. Kadang itu kalau kita sudah ajak ngobrol itu dia sudah lulu gitu. Jadi ya kita ajak dulu ngobrol, apa sih dia yang tidak ketahui. Mungkin dia tidak ketahui jadi dia agak rese, tapi setelah dia ketahui ya kadang sudah ya, tapi ada juga yang betul-betul rese kan. Karena kan setiap orang kan beda-beda Iya ya. betul. Baik, selanjutnya apa namanya, selama bergabung di yayasan ini Kak, pastinya kan Kak Anita pasti punya kesibukan lainnya Kak selain di sini. Nah, kira-kira seni mengatur waktunya Kak Anita itu seperti apa sehingga setiap waktu itu tidak ada yang terlewatkan gitu Kak? Baik Kak. Dulu waktu saya sebelum gabung di yayasan, saya dulu itu bekerja kan relawan itu ya betul-betul relawan ya Kak, betul-betul relawan. Jadi dalam seni mengatur waktu alhamdulillah bisa. Dari caranya niatkan dulu seperti apa, lalu kita hari ini bisa bergabung gitu, dan hari ini makanya saya dulu di komunitas itu selama 2 tahun itu saya mengatur waktu dengan cara saya ambil waktu di waktu kosong seperti itu, waktu kosong, tapi sebisanya semampu saya itu turun ke lapangan. Karena setelah kita lihat sudah turun ke lapangan, rasanya beda daripada kita hanya di tempat gitu Kak, di tempat. Jadi ya dalam mengatur waktu ya sempatkanlah, jangan hanya bilang nanti ada sempatku, tapi sempatkan gitu. Tapi Kak Anita ini artinya selain sibuk di yayasan, Kak Anita pernah tidak berpikir untuk kali-kali deh keluar nongkrong sama teman-teman gitu? Bukan lagi sekali-kali Kak, saya sering nongkrong. Saya sebenarnya sering nongkrong juga, ngopi bareng teman-teman. Tapi ya tujuannya nongkrong itu tentang apa dulu? Gitu. Nah, kembali lagi pembahasan tentang kebaikan bagaimana caranya berdonasi, bagaimana bergabung di yayasan. Kan banyak anak-anak zaman sekarang mau ikut membantu tapi tidak tahu jalannya. Makanya saya selalu ketemu, makanya saya bergabung sama adik saya, namanya adik Ivan sama adik Farud itu. Makanya saya setelah ketemu mereka itu, saya ketemu dengan anak-anak mahasiswa. Ya setelah itu saya menceritakan bagaimana bergabung di yayasan, jadi relawan seperti ini. Relawan itu tidak susah, yang penting ya. Kak, yayasan ini sudah, kalau boleh tahu sudah berapa lama sih Kak? Terbentuknya? Iya, sudah hampir 3 tahun Kak. 3 tahun. 2023 diresmikan di Lu Timur, diresmikan oleh Bapak Bupati. Kak, kalau sekarang di yayasan ini sudah berapa anggota yang ada di strukturnya Kak di yayasan? Sebenarnya di yayasan ini tidak banyak Kak. Tapi kembali lagi kita di sini lebih baik sedikit tapi bermanfaat, berkualitas daripada banyak tapi bisingan, banyak masukan betul. Tapi tidak ada yang bergerak, tapi sedikit tapi jalan gitu. Seperti itu Kak. Terus pencapaian terbesar Kak Anita selama bergabung di yayasan ini itu apa saja Kak?
Pencapaian pencapaian terbesarnya terbesar. itu di yayasan di 2024 kemarin kami sudah tembus 1M ke mengirim bantuan ke Palestina. Kita melalui Mesir, kita dibantu oleh Syekh Ahmad Al-Misri, difasilitasi, dan kita ketemu Syekh Al-Azhar. Kami di situ, beliau mengatakan ini yayasan kecil tapi masya Allah berdampak banyak. Kenapa dia bilang beliau itu? Karena hanya ada 2 yayasan yang dia terima, Basnas sama ada salah satu yayasan di Indonesia ini, dan salah satunya Suara Langit. Oh, berarti di Palopo ini Kak sudah berapa yayasan tadi yang sudah terdaftar ini? Ada 2, tapi saya lupa namanya yang satu dia sebut waktu itu. Tapi yang saya ingat itu adalah yayasan Basnas itu yang masuk, yang dibantu oleh Gre Al-Azhar itu, dan salah satunya Suara Langit. Dan di situ kita mengirimkan bantuan truk bantuan masuk begitu, masya Allah. Makanan berupa makanan, pakaian, dan pokoknya air seperti itu dan lain-lainnya. Masya Allah sekali ya pencapaian terbesar Kak Anita selama di yayasan ini. Oke, selanjutnya Kak Anita ini kan masih muda ya, pastinya berpikir kenapa Kak mau jadi relawan lama-lama di sini? Pasti berpikir untuk kerja lain dan pastinya mau berkeluarga nantinya. Kira-kira bagaimana pendapat Kak Anita tentang itu? Ya baik. Masya Allah, itu tergantung lagi ya, kembali lagi jiwaku di sini memang. Iya, apapun itu semua di kemanusiaan. Saya kerja lain itu rasanya dapat gaji, kita sebut gaji besar, tapi rasa bahagianya itu kurang. Tapi setelah saya masuk ini, walaupun di yayasan itu orang bilang memang tidak ada gaji. Iya. Itu kalau kita dapat itu ya kata teman-teman itu adalah bonus dari Allah gitu. Tapi saya di yayasan ini bukan itu yang saya kejar. Tapi rasa bahagia. Saya berpikir rasa bahagia itu lebih penting daripada itu. Dan rezeki setelah di yayasan itu alhamdulillah sampai sekarang itu ada-ada saja gitu. Ya, bukan hanya tentang uang, ketemu dengan orang-orang baik dan ketemu dengan para syekh, ustadz, dan pejabat itu sudah suatu rezeki yang besar dan pengalaman besar gitu. Karena menurut saya pribadi, saya bukan mahasiswa, bukan apa, tapi pembelajaran terbesar adalah pengalaman. Di bangku sekolah itu hanya kita dapat materi, tapi di luar itu kita dapat ininya apa sih istilahnya itu, pengalaman yang bisa kita ambil gitu, seperti itu Kak. Nah Kak, kalau di Yayasan Suara Langit ini kegiatan tahunnya itu mungkin ada atau bagaimana Kak? Bukan baik Kak. Selain donasi tahunan. Iya. Selain donasi, untuk sekarang belum ada, tapi untuk donasi setiap bulan, hampir setiap bulan ya, bukan ini, kadang 1 atau kita sampai 3 bulan baru kita kirimkan, tapi kita usahakan itu 1 bulan itu akan ada donasi, kita kirimkan bantuan 1 bulan ke setiap bulan gitu. Ya. Pertanyaan terakhir nih Kak, planningnya Kak Anita, planningnya ke depan itu sebagai sekretaris umum di yayasan ini tuh bagaimana Kak? Ya, semoga lebih banyak lagi bergerak hatinya untuk selalu mengingat sesama, terutama di Palestina saudara, dan sekarang berita duka dari teman saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Ya, itu perlu kita bantu dan perlu kita ini, jangan diam, kita bisa pakai apapun caranya untuk kita bisa berdonasi dengan pikiran, dengan bisa men-sharekan kebaikan di dalam, dan
apapun itu yang kita bisa lakukan, atau doa yang lebih Ya, penting doa. untuk saudara-saudara kita yang kena bencana. Jangan hanya hanya sekedar tongkrong, Nongkrong. tapi harus bermanfaat gitu. Kak, jadi Suara Langit ini pertanyaan yang lain lagi Kak, satu tambahan ya. Oke, boleh. Kan Suara Langit ini fokus ke relawan donasi. Nah kemarin ini kan ada banjir di Sumatera dan di Aceh Kak. Iya. Itu Suara Langit turun tidak Kak? Alhamdulillah Kak, tim kami turun, dan sudah kemarin tim kami terjun ke Aceh untuk tahap pertama. Tahap kedua insya Allah kita ke Sumbar, karena di sana juga kondisinya parah sekali Kak. Jadi minta doanya, semoga Allah mudahkan dan para dermawan bergerak hatinya untuk membantu saudara-saudara yang kita terkena musibah. Ya. Baik, mungkin itulah tadi pembahasan kita bersama Kak Nita dengan kesimpulan bahwa nongkrong sambil nolong, di mana kesimpulannya pada malam hari ini bahwa kita anak muda atau Gen Z, khususnya anak tongkrongannya teman-teman, dapat berpartisipasi dalam kegiatan donasi dan beramal dengan cara yang mudah dan seru, transparan juga, dan sesuai dengan gaya hidup digital seperti sekarang. Intinya kita harus menghilangkan stigma bahwa kita harus berdonasi dengan nominal yang besar. Ya, kita harus hapuskan itu ya Kak, bahwa malu berdonasi kalau dalam bentuk sedikit nilainya sedikit. Oke. Mungkin itu saja teman-teman. Saya Nerdian selaku host mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Kak Nita khususnya dan teman-teman kru Ngopi Santai ala Gen Z. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.